manajer dan lingkungan eksternal organisasi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Henry Sucipto MSI. Selamat menonton. Manajer dan lingkungan eksternal organisasi. Pendahuluan, seorang manajer pada dasarnya tidak hanya memusatkan perhatiannya hanya pada lingkungan internal saja, tetapi juga harus memahami bahwa lingkungan eksternal juga sangat berpengaruh pada sebuah organisasi yang dikelolanya. Oleh karena itu, seorang manajer juga harus mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi, mendiagnosa, dan bereaksi terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan, baik berupa kesempatan, resiko, maupun ancaman yang mempunyai pengaruh terhadap operasi organisasi atau sebuah perusahaan. Faktor lingkungan eksternal. Yang pertama, lingkungan eksternal mikro, yaitu satu, para pesaing. Para pesaing atau competitors adalah lingkungan persaingan perusahaan tercermin dari tipe, jumlah, dan norma-norma perilaku organisasi-organisasi pesaing. Dengan pemahaman akan lingkungan persaingan yang dihadapinya, organisasi dapat mengetahui posisi persaingannya, sehingga lebih mampu mengoptimalkan operasi-operasinya. Yang kedua, langganan atau customer. Strategi kebijaksanaan dan taktik-taktik pemasaran perusahaan sangat tergantung situasi pasar dan langganan. Yang ketiga, pasar tenaga kerja atau labor supply. Organisasi memerlukan sejumlah karyawan atau personalia dengan bermacam-macam keterampilan, kemampuan, dan pengalaman, sehingga organisasi perlu menggunakan banyak saluran untuk menarik dan mendapatkan karyawan-karyawan tersebut. Yang keempat, lembaga-lembaga keuangan. Organisasi-organisasi tergantung pada bermacam-macam lembaga keuangan, seperti bank-bank komersial, bank-bank instansi, dan perusahaan-perusahaan asuransi termasuk pasar modal untuk menjaga dan memperluas kegiatan-kegiatannya. Yang kelima, para penyedia atau suppliers. Setiap organisasi sangat tergantung pada sumber-sumber dari sumber dayanya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan pembantu, pelayanan, energi, dan peralatan yang digunakan untuk memproduksi keluaran. Dan yang keenam, perwakilan-perwakilan pemerintah. Hubungan organisasi dengan perwakilan-perwakilan pemerintah berkembang semakin kompleks. Perwakilan-perwakilan pemerintah ini biasanya menetapkan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi organisasi dalam operasinya. Prosedur-prosedur perizinan dan pembatasan-pembatasan lainnya untuk melindungi masyarakat. Sedangkan yang termasuk dalam lingkungan internal adalah budaya, karyawan, pemegang saham, dan dewan direksi. Selanjutnya ada lingkungan eksternal makro. Yang pertama, perkembangan teknologi. Dalam setiap masyarakat atau industri, tingkat kemajuan teknologi memainkan peranan penting pada penentuan produk dan jasa yang akan diproduksi, peralatan yang digunakan, dan bagaimana bermacam-macam operasi yang dikelola. Yang kedua, variabel-variabel ekonomi. Manajer perusahaan harus mencurahkan waktu dan sumber daya untuk melakukan peramalan ekonomi dan antisipasi perubahan-perubahan harga. Yang ketiga, lingkungan sosial kebudayaan. Lingkungan sosial kebudayaan suatu masyarakat merupakan pedoman hidup yang menentukan bagaimana hampir seluruh organisasi dan manajer akan beroperasi. Variabel-variabel politik hukum. Politik dan hukum dalam suatu periode tertentu akan menentukan operasi perusahaan. Manajer tidak mungkin mengabaikan iklim politik, peraturan-peraturan pemerintah, maupun konsekuensi-konsekuensi atau dampaknya terhadap pemerintah dalam pembuatan keputusan. Yang terakhir adalah dimensi internasional. Komponen internasional dalam lingkungan eksternal juga menyajikan kesempatan-kesempatan dan tantangan-tantangan, serta mempunyai potensi sebagai faktor yang berpengaruh langsung pada operasi perubahan. Organisasi dan lingkungan. Lingkungan dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah seluruh kekuatan luar yang mempengaruhi organisasi. Dua, lingkungan internal adalah suatu kejadian atau kecenderungan di dalam suatu organisasi yang mempengaruhi aktivitas organisasi tersebut. Lingkungan eksternal sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, elemen aksi langsung.
meliputi konsumen, pemasok, pemerintah, dan serikat pekerja. Dan yang kedua, yaitu elemen tidak langsung, yang meliputi teknologi, ekonomi, politik, sosial budaya, dan demografi. Organisasi dan lingkungannya. Manajer dan organisasi memberikan tanggapan terhadap lingkungan eksternal, baik melalui usaha untuk mempengaruhi lingkungan eksternal mikro, serta menyesuaikan dengan lingkungan eksternal makro. Cara paling penting bagi seorang manajer untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal adalah melalui pengembangan dan implementasi rencana-rencana bagi organisasi. Suatu tipe khusus penyesuaian manajerial terhadap lingkungan mencakup perubahan-perubahan dalam struktur organisasi, aliran kerja, aliran wewenang, hubungan pelaporan di antara manajer, dan sebagainya. Adapun bentuk penyesuaian ini disebut dengan perancangan organisasi. Macam-macam tanggung jawab sosial manager. Yang pertama, social ethics adalah standar-standar yang mengatur tentang bagaimana anggota masyarakat harus berhubungan dengan yang lainnya, termasuk mengatur masalah-masalah tentang keadilan, kejujuran, kemiskinan, dan hak-hak individu. Yang kedua, occupational ethics atau etika profesi adalah standar-standar yang mengatur tentang bagaimana anggota suatu profesi, perdagangan, atau keahlian harus bertindak atau bertingkah laku ketika melaksanakan pekerjaannya. Yang ketiga, individual ethics adalah standar-standar yang mengatur tentang bagaimana orang-orang melihat tanggung jawabnya terhadap orang lain dan bagaimana mereka harus bertindak dalam situasi di mana kepentingan pribadinya dipertaruhkan. Dan yang terakhir adalah organizational ethics, adalah petunjuk praktis untuk perusahaan dan manajernya tentang bagaimana mereka harus bertanggung jawab terhadap stakeholder-nya. Kesimpulan, dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa manajer semakin dituntut untuk mengikuti atau menaati hukum dan standar-standar etika masyarakat. Pada waktu yang sama, perhatian manajer harus dipusatkan pada pemberian tanggapan-tanggapan organisasi terhadap masalah-masalah sosial. Setiap organisasi, baik yang berskala besar, menengah, maupun kecil, semuanya akan berinteraksi dengan lingkungan di mana organisasi tersebut berada. Lingkungan itu sendiri selalu mengalami perubahan-perubahan, sehingga organisasi yang bisa bertahan hidup adalah organisasi yang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Lingkungan organisasi atau organization environment dapat diartikan sebagai kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja organisasi. Itu tadi penyampaian materi dari kami. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Wassalamualaikum.